Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Kesra dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para panelis dan moderator dan para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa hadir pada acara ini. Semoga saya bisa memberikan sedikit atau secercah harapan gitu, karena tadi saya sangat tertarik menyimak paparannya Pak Ketua, Pak Fadilah ya, yang luar biasa, yang tentunya menyentuh hati kita semua gitu untuk bersama-sama bisa menyelesaikan. Dan tentunya yang paling saya hormati Prof. Sofyan Effendi, beliau adalah atasan saya, guru saya sekarang kebetulan menjabat komisi ASN, jadi mohon nanti dikoreksi Prof. Sofyan kalau ada hal-hal yang memang menyimpang. Biasanya Prof ini selaku ketua komisi ASN menyemprit gitu ya sehingga ini tepat sekali beliau juga dihadirkan, sehingga kita di dalam merumuskan langkah-langkah itu memang sesuai ya dengan aturan yang ada itu, tetapi yang penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang tadi telah disampaikan. Saya tadi ingin mendapatkan informasi sebetulnya secara keseluruhan data mengenai pegawai ini seperti apa. Ini memang sangat perlu disajikan. Informasinya tidak terlalu banyak, nggak sampai 5.000 yang non PNS, tetapi yang PNS. Jadi mohon mungkin nanti dilengkapi dengan data itu yang paling utama untuk bahan mengambil suatu kebijakan. Ini harus jadi PNS-nya berapa, kemudian non PNS-nya berapa, non PNS juga harus dirinci berapa yang administrasi, berapa yang memang dosen, dan mungkin tenaga-tenaga yang lain. Ini perlu sekali, karena saya berpikir kalau jumlahnya hanya sedikit, kenapa kita tidak bisa menyelesaikan. Sementara saya mulai dari tahun 1999 atau tepatnya 2000, awal 2000 itu menyelesaikan pengalian PNS pusat ke daerah yang jumlahnya 2 juta saja bisa selesai gitu ya bersama-sama Menpan tentunya ya, artinya Menpan bersama-sama BKN dan Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Kemudian menyelesaikan tenaga honorer yang jumlahnya data awal itu 1,2 bisa diangkat menjadi PNS 826.000, itu K1 tenaga honorer. Kemudian yang K1 jumlahnya yang terakhir ditetapkan 52.000 tambahannya. Kemudian yang K2 yang jumlahnya 626.000 berdasarkan hasil tes kemarin yang lulus sekitar 190.000, ini bersama-sama dengan Menpan menyelesaikan. Belum tadi harapan yang lain juga bisa terselesaikan. Nah, ini ada perubahan status kelembagaan yang sudah diatur dengan peraturan presiden. Tentunya dengan perubahan kelembagaan pasti dampaknya penyelesaiannya harus tuntas dengan seluruh P3D-nya tentunya. Nah, tadi dari paparan sudah diinventarisir beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, adalah tentang SDM-nya. Semoga aset juga nggak jadi masalah, Pak. Biasanya aset itu barang tidak bergerak, tapi biasa bisa menggerakkan semuanya itu. Seperti dulu penyerahan P3D yang dari pusat ke daerah itu juga seperti itu. Awalnya diserahkan senang gitu ya,
Tapi begitu mengelola perlu biaya besar juga masalah lagi gitu. Akhirnya dikembalikan lagi. Jadi kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Tapi yang paling bermasalah adalah memang adalah dari aspek SDM. Jadi saya menyimak dari perpres-perpres yang ditetapkan terkait dengan pendirian dari universitas ini. Di dalamnya diatur salah satu penyelesaian untuk kepegawaiannya adalah yang pertama, yang berstatus PNS adalah dialihkan menjadi PNS di perguruan tinggi tersebut. Itu harus. Nah sekarang pun juga saya juga bertanya, ini langkah-langkahnya untuk yang pengalihan PNS ini juga seperti apa gitu, dan sampai sejauh mana ini progres penyelesaiannya. Kemudian yang kedua adalah juga perlu ada penegasan yang PNS ini sebetulnya nanti satminkalnya itu mana, Kementerian Dikbud atau Kementerian apa tadi, Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi, pendidikan tinggi ya, masih baru Pak jadinya belum hafal ya. Ini juga harus ada ketegasan juga gitu ya, karena saya kemarin ada peraturan kepala BKN yang terbaru gitu, ini kok dialihkannya kok ke Dikbud ya, ini juga perlu dibahas juga ya. Yang sudah itu